Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kuni Fidratul Badingah dari kelas Fisika A semester 1 ingin menjelaskan sedikit mengenai konsep belajar Robert M. Gagne. Jadi, menurut Robert M. Gagne, belajar adalah kegiatan yang kompleks. Seseorang yang telah menempuh masa belajar haruslah memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap, dan juga nilai. Gagne berpendapat bahwasanya belajar dipengaruhi oleh faktor pertumbuhan dan lingkungan. Namun yang paling berpengaruh dalam proses belajar adalah lingkungan individu seseorang yang meliputi lingkungan rumah, lingkungan geografis, lingkungan sekolah, dan berbagai lingkungan sosial lainnya. Dari lingkungan-lingkungan tersebutlah peserta didik belajar mengenai apa yang dipelajarinya dan menentukan kelak akan menjadi apa dirinya. Adapun 8 tipe belajar teori Gagne yang mengacu pada proses-proses belajar, diantaranya yang pertama, belajar isyarat atau signal learning, yang kedua, belajar stimulus respon atau stimulus respon learning, yang ketiga, asosiasi verbal atau verbal association, yang keempat, rantai atau rangkaian hal atau chaining, sedangkan yang kelima ialah belajar diskriminasi atau discrimination learning. Yang keenam ialah belajar konsep atau konsep learning. Yang ketujuh ialah belajar aturan atau rule learning. Sedangkan yang nomor 8 ialah pemecahan masalah atau problem solving. Dilanjutkan dengan 5 tipe belajar menurut teori Gagne, diantaranya yang pertama, informasi verbal atau verbal information. Sedangkan yang kedua ialah kemahiran intelektual atau intellectual skill. Yang ketiga ialah pengaturan kegiatan kognitif atau cognitive strategy. Sedangkan yang nomor 4 ialah keterampilan motorik atau motor skill. Dan yang kelima ialah sikap atau attitude. Apabila sebelumnya sistematika 8 tipe belajar menurut Robert M. Gagne ialah memperhatikan tentang proses-proses belajarnya, lalu untuk sistematika 5 tipe belajar menurut teori Gagne justru terfokus pada hasil belajar yang diperoleh oleh peserta didik. Pada bagian selanjutnya, ada beberapa fase belajar daripada teori Gagne. Di antaranya ialah yang pertama, fase attending atau mengarahkan perhatian, dilanjutkan dengan fase pengharapan, lalu fase retrieval atau mendapatkan kembali, dilanjutkan dengan fase persepsi selektif atas sifat-sifat stimulus, lalu fase semantic accounting atau sandi semantik, dilanjutkan dengan fase retrieval and response. Lalu fase reinforcement atau penguatan dilanjutkan dengan fase pengisyaratan untuk retrieval, dan yang terakhir ialah fase generalisasi. Adapun implikasi teori Gagne dalam pembelajaran ialah mengontrol perhatian siswa, memberikan informasi kepada siswa mengenai hasil belajar yang diharapkan oleh guru, merangsang dan mengingatkan kembali kemampuan-kemampuan siswa, penyajian stimuli yang tidak bisa dipisah-pisahkan dari tugas belajar, memberikan bimbingan belajar, memberikan umpan balik, memberikan kesempatan pada siswa untuk memeriksa hasil belajar yang telah dicapainya, memberikan kesempatan untuk berlangsungnya transfer of learning, dan yang terakhir ialah memberikan kesempatan untuk melakukan praktek dan penggunaan kemampuan yang diberikan. Sedangkan contoh aplikasi teori belajar Gagne dalam pembelajaran ialah karakteristik materi matematika yang berjenjang atau hierarkis, memerlukan cara belajar yang berjenjang pula. Untuk memahami suatu konsep dan atau rumus matematika yang lebih tinggi, diperlukan pemahaman yang memadai terhadap konsep dan atau rumus matematika yang ada di bawahnya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.